2 menit sih, 2 menit mau mulai. Kalau boleh, kalau mau mulai silakan. Kalau mau mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta webinar siang hari ini. Kita berjumpa kembali di seminar online series yang diadakan antara bagian psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Cabang Semarang. Untuk tema seminar online kali ini yaitu kita akan mengupas mengenai psikiatri anak, mengenai stres pada anak. Dengan pembicara yang pertama disampaikan oleh Dr. Umi Ardiningsih, spesialis kedokteran jiwa konsultan, kemudian dilanjutkan oleh pembicara kedua, yaitu Dr. Mahesa Permana Kardis, spesialis kedokteran jiwa. Sebelum kita mulai untuk pemateri yang pertama, sebelumnya saya akan membacakan CV dari Dr. Umi Ardiningsih. Jadi nama Dr. Umi Ardiningsih, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Lahir di Wonosobo tanggal 21 Oktober 1947, beralamatkan di Jalan Sompok nomor 38 Semarang. Ya, untuk pekerjaan sekarang ini Dr. Umi pensiunan PNS dari Rumah Sakit Jiwa Semarang, kemudian praktek di beberapa praktek di rumah sakit ataupun praktek pribadi. Untuk riwayat pendidikan atau pekerjaan, yang pertama pada tahun 1976 lulus dari dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Kemudian pada tahun 1977 sampai 1983 sebagai kepala puskesmas di Dukuh Seti, Tayu Pati. Kemudian pada tahun 1984 sampai 1988 menempuh pendidikan kedokteran spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Kemudian pada tahun 1989 sampai 1991 menempuh pendidikan dokter subspesialis psikiatri anak dan remaja di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Jakarta. Kemudian pada tahun 1992 sampai dengan 2002 beliau menjabat sebagai Wakil Direktur Bidang Pelayanan Medik di Rumah Sakit Jiwa Amino Gondo Hutomo Semarang. Ya, kemudian pada tahun 2002 pensiunan. Kemudian dari 2002 sampai dengan sekarang, selain juga praktek sebagai psikiater, beliau juga sekarang ini sejak tahun 2020 beliau sebagai psikiater anak dan remaja yang berpraktek di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondo Hutomo Semarang dan sebagai dosen luar biasa di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Untuk selanjutnya kita langsung masuk ke materi yang pertama. Sebelum Dr. Umi untuk memberi materi, mungkin ada di awal sebagai pembukaan ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Dr. Umi kepada audiens. Nanti saya minta untuk audiens bisa menjawab pertanyaan yang sudah diberikan melalui chat. Ya, jadi pertanyaannya yang pertama, siapa saja yang bisa stres?
Kemudian pertanyaan yang kedua, stres muncul saat usia berapa? Kemudian yang ketiga, apakah stres itu? Kemudian stres itu gejalanya bagaimana dan bagaimana cara mengenalinya? Yang selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika mengalami stres? Kemudian yang terakhir, bisakah stres diatasi atau disembuhkan? Silakan para peserta untuk menuliskan jawaban di chat sampai nanti mungkin setelah selesai dari pemateri pertama dan kedua, kami akan menjawab dari pertanyaan yang sudah diberikan dari dokter Umi. Ya, untuk mempersingkat waktu, silakan dokter Umi untuk memaparkan materi yang pertama dengan judul mengenali stres pada anak. Waktu kurang lebih 20 menit ya dokter Umi. Mama kok. Oh ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Suara saya terdengar nggak? Terdengar ya? Tahukah Anda, stres itu tidak mengenal usia. Orang dewasa bisa stres, remaja bisa stres, anak-anak bisa stres. Bahkan janin dalam kandungan bisa stres. Dan gejala stres pada anak berbeda dengan gejala stres pada remaja dan dewasa. Anak bukanlah suatu bentuk mini dari orang dewasa, melainkan individu yang masih berkembang dalam aspek kognitifnya, aspek emosinya, aspek perilakunya, dan aspek sosialnya. Sehingga stresnya itu bisa anak itu sejak mengalami perkembangan itu stres terus. Dan nanti kita akan lihat bagaimana stres pada anak. Apa itu stres? Stres yaitu reaksi tubuh terhadap situasi yang tidak menyenangkan atau stresor. Ya, terus. Dan bagaimana bila kita stres? Stres sebenarnya normal. Dan normal dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Terus lanjut. Dan stres itu perlu dalam kehidupan sehari-hari. Ada dan perlu. Kalau tidak stres kita tidak bisa berkembang sampai sekarang. Nah, ada pengaruh positif dan pengaruh negatif dari stres. Pengaruh positifnya apa? Memotivasi untuk berbuat lebih baik dan mengambil langkah-langkah positif untuk mengantisipasi stres berikutnya. Pengaruh negatifnya menimbulkan rasa marah, sedih, tertekan, dan putus asa. Dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, percobaan bunuh diri, dan lain-lain gangguan jiwa kalau tidak diatasi. Reaksi stres itu merupakan kondisi yang ditandai adanya ketegangan fisik dan konflik yang berlangsung terus-menerus. Jadi selalu, ya, terus. Nah, sekarang kita akan bersama-sama belajar stres pada anak. Kadang-kadang saya pernah bicara dengan ibu-ibu, anak itu kan enggak pernah stres. Padahal ya anak tetap bisa stres. Kita lihat stres pada anak bagaimana. Saya akan membicarakan bersama mengenali stres pada anak. Nah, sebagai orang tua, kita harus belajar untuk memahami anak, empati kepada anak, dan memperhatikan anak. Nah, itu ada 2 tahap, tahap waspada dan tahap siaga. Tahap waspada, anak tiba-tiba marah tanpa sebab. Prestasi menurun meski badan fisik sehat. Lebih mudah menangis, merengek, atau mengeluh. Dan untuk balita yang sudah biasa mandiri dan tidak tergantung pada orang tua, terus kalau dia stres terus menempel pada ibu dan kemudian mengisap jempol. Nah, itu kita harus selalu waspada kalau melihat hal-hal seperti itu pada
pada anak kita, terutama balita. Nah, setelah siaga, kalau bisa diselesaikan kalau ada anak-anak yang punya gejala-gejala seperti itu. Nah, kalau didiamkan saja, itu bisa jadi kita harus siaga. Kalau melihat gejala-gejala, terus-menerus mengedip-ngedipkan mata, atau menggerakkan anggota tubuh lain, teks, gagap secara tiba-tiba, mengeluh jantung berdebar, pusing yang tidak jelas penyebabnya, atau sakit perut walau makan dengan benar, muka merah dan lutut tampak bergetar, terus-menerus meludah, mengalami gangguan tidur, menjadi pelupa dan sulit konsentrasi, tiba-tiba murung dan sering melamun, mual dan menolak makan atau sebaliknya, makan berlebihan. Tingkah lakunya mengalami kemunduran. Nah, kita lihat sumber stres. Sumber stres itu bisa dari pola asuh. Pola asuh banyak, macam-macam. Ada yang pola asuh menyebabkan stres, ada yang bisa mengatasi stres. Nah, nanti tentang pola asuh dan stres dari sumber stres dari fase perkembangan, nanti akan diberikan oleh Dr. Mahesa, terutama dalam perkembangan kognitif. Kemudian frustrasi internal, misalnya frustrasi internal, frustrasi eksternal, rasa terancam, salah gizi. Terus, nah frustrasi internal, anak kurang percaya diri. Kurang percaya diri itu bukan hanya menyebabkan tegang, tetapi juga selalu menjadi gelisah, tegang, ya. Terus anak itu sudah stres yang dibawa terus-menerus, biasanya kurang percaya diri bukan hanya pada suatu saat, tetapi terus-menerus. Dan anak merasa berbeda, entah dia merasa ada kelainan, entah dibully, dikatakan hal-hal yang dia merasa berbeda dengan, sehingga dia merasa kurang berbeda dengan anak yang lain. Atau orang tua beda-bedakan antara anak satu, membanding-bandingkan anak satu dengan anak yang lainnya. Itu merupakan frustrasi internal. Kemudian frustrasi eksternal. Itu bisa dari keluarga. Keluarga bisa kehilangan salah satu anggota keluarga. Anak stres, bertambahnya anggota keluarga juga stres. Sibling rivalry. Sibling rivalry itu biasanya antara dua anak yang berbeda 1 sampai 2 tahun, yang saling iri dan bersaing, ya, juga bisa menyebabkan stres. Pertengkaran orang tua. Nah, orang tua kalau bertengkar jangan di depan anak. Kalau di depan anak membuat anak itu bisa stres. Terus perasaan terancam, penganiayaan, baik penganiayaan fisik, KDRT misalnya, penganiayaan mental, penganiayaan seksual, apalagi sekarang banyak ya. Kemudian merasa terancam karena bencana alam, perang, kecelakaan, dan sekarang COVID. Salah gizi juga bisa merupakan sumber stres, misalnya B1, B2, B3, B12, itu bisa menyebabkan depresi, gelisah, dan konsentrasi kurang, gangguan pencernaan, dan seterusnya. Insomnia, cemas. Terus, reaksi anak terhadap stres fisik. Stres fisik kalau menjadi kronis pada anak dapat menyebabkan penyakit jantung, tekanan darah tinggi, tukak lambung, radang sendi, dan lain-lain. Karena sekarang reaksi anak terhadap stres psikis. Stres psikis menyebabkan anak merasa cemas, depresi, gelisah, mudah tersinggung, tegang. Reaksi anak terhadap stres perilaku. Perilaku itu gangguan makan, sulit makan atau makan berlebihan, pendiam, tiba-tiba anak menjadi pendiam, gangguan tidur, merokok, minum alkohol, menyalahgunakan obat, dan zat terlarang lain, membolos. Nah, apa dampak psikologisnya? Dampak psikologis, penurunan harga diri, anak jadi minder. Minder itu stres ya. Kebencian terhadap orang tua atau orang dewasa lain ini penting ya, karena kebencian pada anak itu kalau diterus-teruskan nanti jadi penyakit macam-macam.
kesulitan konsentrasi, kesulitan membuat keputusan, rasa tidak puas, dan penurunan prestasi. Tiba-tiba nilainya turun. Apa yang dapat kita lakukan? Nah, pola asuh yang benar nanti juga akan diberikan oleh Dokter Mahesa. Nah, tapi yang kalau dari saya, pola asuh yang benar, yang penting anak bisa merasakan kasih sayang orang tua. Ya, intinya itu anak bisa merasakan kasih sayang. Karena banyak anak itu yang malah bukannya merasakan kasih sayang, tetapi malah memuji orang tua, membenci orang tua. Nah, jadi bagaimana orang tua bisa membuat anaknya benar-benar merasakan kasih sayang. Nah, kemudian memahami dan memberikan solusi terhadap kebutuhan anak. Langsung Anda harus punya empati, orang tua harus punya empati. Empati untuk memahami kebutuhan anak. Dan berikan solusi terhadap kebutuhan anak secepatnya. Jangan menunggu-nunggu. Kemudian menyelesaikan masalah, dan bila tidak mau baik, sebaiknya konsultasi ke ahli psikolog atau psikiater. Nah, thank you. Demikian presentasi dari saya. Waktunya. Terima kasih. Saya serahkan moderator. Terima kasih Dr. Umi atas pemaparannya mengenai stres pada anak. Untuk selanjutnya, pemateri kedua adalah Dr. Mahesa Permana Kartis, spesialis kedokteran jiwa. Sebelumnya saya akan membacakan CV Dr. Mahesa terlebih dahulu. Nama Dr. Mahesa Permana Kartis, spesialis kedokteran jiwa. Lahir di Surabaya tanggal 15 Juli 1988. Alamat di Pedurungan, Semarang. Kemudian riwayat pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Kemudian untuk pendidikan dokter spesialisnya di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Saat ini Dr. Mahesa bekerja di Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang. Berikutnya kita lihat, kita dengarkan pemaparan dari Dr. Mahesa. Silakan Dr. Mahesa, waktunya 20 menit. Ya, terima kasih kepada Dr. dan juga Dr. Umi yang telah sebelumnya menyampaikan materi yang sangat menarik mengenai gejala atau kondisi stres yang terjadi pada anak yang terjadi. Oh, ya, saya ini Dr. Mahesa, suaranya kok tidak terdengar ya?
Saya belum mendengar itu Dokter Mahesa suaranya. Dokter Mahesa, belum ada suaranya. Ini suaranya Dokter Putih. Iya. Belum ada itu, Dok. Mau pakai ini? Dok. Dokter. Mohon maaf untuk para peserta yang Belum kedengaran. Enggak tahu. Ya. Ya. Dari audiens, apakah terdengar suara saya? Untuk dokter psikis kebenaran untuk dokter Mahesa tidak. Oh, untuk Dokter Mahesa belum, Dokter Mahesa belum terdengar. Pakai headset.
Ini enggak. Suaranya kok nggak kedengeran. Oh, apa kok ngambil yang minjem? Ya, terdengar? Sudah cukup terdengar ya? Ya, di sini saya akan mencoba menyampaikan mengenai peran kognitif pada stres anak. Sebagai overview bahwa resiko stres pada anak ini dimulai sebenarnya pada awal-awal, yaitu adalah dari faktor keluarga, karena anak ini tidak lepas dari keluarga yang mengasuhnya. Nah, pola asuh yang dijalankan di dalam keluarga tersebut akan mempengaruhi proses perkembangan seperti yang sebelumnya telah dijelaskan oleh
Dr. Umi. Jadi peroleh perkembangan itu yang paling utama dari seorang anak adalah yang sering bisa kita lihat adalah dari perkembangan kognitif itu sendiri. Sehingga pola keluarga, pola asuh pada keluarga ini akan sangat mempengaruhi perkembangan kognitif dari seorang anak yang nantinya apabila perkembangannya itu mengalami suatu masalah akan terjadi resiko-resiko stres pada anak. Nah, untuk di awal kita akan membahas sedikit mengenai tentang keluarga. Jadi di keluarga itu sendiri, setiap keluarga itu selalu memiliki suatu sistem atau suatu pola asuh tersendiri, ciri khas tersendiri dalam mendidik ataupun mengasuh anak-anaknya. Nah, sebenarnya cukup banyak sekali pola asuh yang teori-teori pola asuh itu sebenarnya cukup banyak, akan tetapi yang paling sering kita sebagai yang lebih mudah untuk dinilai adalah mengenai pola asuh yang otoriter, kemudian ada yang permisif dan juga demokratis. Keluarga itu adalah unit terkecil dalam masyarakat. Jadi di dalam sebuah masyarakat itu ada keluarga-keluarga. Nah, dalam setiap keluarga itu yang disebut dengan keluarga yang utuh itu adalah dari ada unsur orang tua dan juga ada anak. Nah, orang tua ini yang mendidik dan anak yang dididik seperti itu. Nah, sedangkan pola asuh sendiri itu terdiri dari dua kata, yaitu dari pola dan juga asuh. Mengenai pola ini adalah sebuah model atau sebuah sistem ataupun juga sebagai cara kerja. Itu adalah pengertian lain dari kata-kata pola. Sedangkan asuh di sini itu adalah berarti seperti menjaga, kemudian merawat, kemudian juga bisa mendidik, kemudian membimbing dan juga melatih dari anak-anak. Sehingga apa yang dimaksud dengan pola asuh di sini adalah yang lebih mudah untuk kita sebagai mudahnya kita itu adalah pola asuh adalah sistem orang tua dalam mendidik atau membimbing ataupun melatih dari anak-anak yang sebagai anggota keluarganya. Nah, faktor yang berperan dalam pola asuh itu sendiri sebenarnya cukup banyak, dan faktor-faktor yang disebutkan di sini ini tidak serta-merta langsung hanya berdiri sendiri. Jadi karena ini disebut dengan faktor, maka beberapa faktor tersebut bisa saling berkaitan yang kemudian mencetuskan adanya terjadinya pola asuh. Gitu. Jadi untuk berdiri sendiri tidak bisa sekali. Nah, apa saja faktor-faktornya? Yang pertama adalah dari pola asuh sebelumnya. Jadi seorang orang tua dalam mendidik anak itu juga tidak lepas dari pola pengasuhan orang tuanya sebelumnya. Jadi kalau dilihat dari anak itu pola pengasuhan dari kakek nenek terhadap orang tua itu seperti apa? Tadi seperti di bagian tadi kan ada yang otoriter, kemudian permisif dan juga demokratis. Nah, orang tuanya itu dididik oleh kakek neneknya secara apa? Secara otoriter atau secara permisif ataupun secara demokratis. Oke. Nah, pola pengasuhan sebelumnya itu apabila sangat melekat pada orang tua, itu besar kemungkinan juga akan ditularkan atau dilakukan untuk mendidik anaknya yang berikutnya. Dan seperti itu terus-menerus, selanjutnya seperti itu terus sampai ada sesuatu yang bisa menyebabkan itu berpindah pola asuh. Nah, salah satunya misalkan seperti ini, tingkat pendidikan berpindah pola asuh bisa. Jadi yang sebelumnya misalkan tingkat pendidikan, mungkin dari tingkat pendidikan kakek nenek, apalagi kalau di Indonesia, tingkat pendidikan ini kan mulai semakin meningkat hanya sekitar 50 tahun terakhir atau mungkin 100 tahun terakhir itu kan baru bisa meningkat. Jadi sebelum-sebelumnya pola pendidikannya tidak sama dengan di negara yang lain, karena kita dalam kondisi yang terjajah. Jadi pola asuh itu akan sangat menentukan pola asuh yang berikutnya ini. Nah, tingkat pendidikannya ini bisa merubah pola asuh yang saat ini terjadi. Kemudian status ekonomi dan status pekerjaan sama juga seperti itu. Jadi dulu kakek neneknya itu bekerja misalkan dalam hal bidang pertanian, tapi sekarang orang tuanya bekerja dalam bidang kesehatan, bekerja dalam bidang perdagangan. Jadi itu akan berbeda dalam mengasuh anak-anak yang saat ini. Seperti itu.
Terus kemudian faktor apa lagi yang bisa mempengaruhi pola asuh? Yang berikutnya adalah perkembangan ideologi. Jadi ideologi seseorang itu berbeda setiap saat dan setiap waktu. Jadi perkembangan zaman saat ini ideologi ini juga dipengaruhi dari situasi-situasi politik ataupun situasi-situasi yang ada di sekitar kita. Kemudian faktor yang berikutnya adalah geografis, norma dan budaya setempat. Ini sangat mempengaruhi ya, utamanya misalkan geografis. Orang tua itu akan melakukan atau mengasuh anaknya itu akan berbeda ketika tinggalnya itu misalkan mungkin di lereng gunung berapi, mungkin di tempat yang biasa saja yang tenang seperti itu. Jadi tingkat kedisiplinan itu akan berbeda, kemudian tingkat kewaspadaan itu juga akan berbeda, maka pola asuh yang diterapkan juga akan berbeda. Dan juga budaya ini sangat erat kaitannya. Nah, ke faktor-faktor ini cenderung sangat ini ya, sangat saling terkaitan satu sama yang lain, jadi tidak akan bisa sendiri. Walaupun misalkan contohnya tingkat pendidikannya yang cukup tinggi saat ini, akan tetapi pekerjaan, walaupun tingkat pendidikannya S3, tetapi misalkan tingkat pekerjaan sebagai ibu rumah tangga setiap hari, ya tentu akan berbeda ketika mendidik anak dengan tingkat pendidikan dan pekerjaan yang misalkan yang S3 misalkan, tetapi pekerjaannya juga sebagai seorang dosen seperti itu. Jadi itu akan berbeda juga. Nah, pola asuh tadi kan ada 3 macam, dari otoriter, kemudian dari ada yang juga dari permisif maupun dari demokratisnya. Otoriter ini adalah ciri khasnya di sini adalah kekuasaan orang tua ini lebih bersifat mutlak ya. Jadi orang tua ini lebih kuat ininya kekuasaannya. Jadi menciptakan aturan dan batasan ini harus ditaati anggota keluarga yang lain. Jadi otoriter ini bisa terjadi misalkan dari si ayah saja atau si ibu saja, ataupun otoriter ini diciptakan oleh ayah dan ibu. Nah, kemudian anak ini sebagai apa? Anak ini sebagai objek pelaksana saja. Jadi apa yang dilakukan oleh anak itu sudah dalam arahan dan batasan-batasan yang diciptakan oleh orang tua. Seperti itu. Kemudian ciri yang lain adalah punishment itu akan lebih sering didapatkan oleh anak dibandingkan reward. Alasannya kenapa? Karena pada pola asuh yang otoriter, reward itu merupakan, misalkan seperti ini contohnya, saya berikan sebuah contoh. Seorang anak melakukan sebuah tugas yang cukup bagus. Nah, itu tidak diberikan reward oleh orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter karena menurut orang tua yang melakukan pola asuh otoriter tersebut bahwa anak yang melakukan sesuatu yang dengan cukup bagus itu ya memang itu adalah kewajibannya, bukan sebagai sesuatu yang pantas untuk mendapatkan reward. Maka dari itu ciri khasnya adalah pola asuh yang otoriter ini punishment justru itu akan lebih sering muncul dibandingkan reward pada anak. Nah, dengan ciri khas yang seperti ini, maka terjadinya disfungsi pengasuhan ini akan sangat sering terjadi. Jadi resiko-resiko disfungsi pengasuhan ini akan muncul di kemudian hari. Kemudian berikutnya adalah yang permisif. Jadi dari permisif, orang tua ini memberikan kebebasan secara luas kepada anak-anak. Jadi anak-anak bebas, istilahnya kalau kita mungkin bisa sebut dengan liberal misalkan seperti, atau memanjakan. Jadi anak ini juga bisa membuat suatu aturan sendiri untuk dirinya gitu. Sehingga karena mungkin ayah, ibu dan anak ini punya aturan sendiri-sendiri, sehingga aturan di dalam keluarga tersebut menjadi minimal ya. Kemudian karena seorang anak ini yang menetapkan aturan itu dengan sendirinya, maka sebenarnya seorang anak itu juga tidak tahu yang mana yang benar dan mana yang salah pada saat itu. Jadi intinya seorang anak itu, saya akan melakukan apapun yang sesuai dengan keinginan saya, sesuai dengan aturan yang saya tahu, seperti itu. Dan dia tidak tahu pengetahuan yang didapatkan itu apakah benar atau salah. Terutama pada saat ini ya,
pada saat ini di mana peran dunia maya ini sangat kuat. Jadi hanya mendapatkan informasi cukup banyak dari dunia maya. Nah, padahal kadang-kadang di dalam dunia maya itu juga tidak selalu benar adanya seperti itu. Kemudian di pola asuh permisif ini juga rewardnya itu juga kurang dan juga punishment juga kurang. Jadi sama-sama kurang ciri khasnya seperti itu. Dan ini apa? Ini juga menyebabkan risiko terjadinya disfungsi pengasuhan di kemudian hari. Kemudian pola asuh yang ketiga. Pola asuh yang ketiga itu adalah demokratis. Nah, ini yang istilahnya hanya di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah itu tidak ke kanan ataupun ke kiri. Dengan pola asuh yang demokratis ini tidak ada kekuasaan yang mutlak, di mana aturan keluarga ini muncul atas dasar kesepakatan bersama antara orang tua dan anak. Dan juga tetapi dalam membuat sebuah keputusan itu orang tua juga menyesuaikan kemampuan anak, apakah pantas misalkan kesepakatan apa, misalkan ini ya hanya kesepakatan yang sangat dasar ya, misalkan makan malam bersama, apakah harus itu di jam yang sama, seperti itu contohnya. Tetapi kalau otoriter setiap malam jam 7 harus makan, seperti itu. Kalau liberal mau makan di mana saja, jam berapa saja silakan, ya itu. Salah satu contohnya seperti itu. Kemudian anak ini akan lebih bersifat terbuka dan komunikatif terhadap orang tua dengan pola asuh demokratis ini. Untuk reward dan punishment ini akan seimbang. Jadi kadang-kadang juga akan mendapatkan reward, tetapi ketika anak melakukan suatu kesalahan juga akan mendapatkan punishment yang cukup dari orang tua. Karena seimbang antara reward dan punishment, risiko terjadinya disfungsi pengasuhan itu akan kurang ya, akan sangat berkurang. Nah, setelah keluarga, kemudian dengan pola pengasuhannya seperti itu, kemudian bagaimana mengenai perkembangan kognitif itu sendiri? Ya, sebenarnya kognitif atau kecerdasan ini adalah proses. Jadi proses yang berkesinambungan. Berkesinambungan itu terus-menerus nih. Proses yang berkesinambungan untuk membentuk suatu struktur yang sangat diperlukan seseorang atau seorang anak ya, dalam berinteraksi terus-menerus dengan lingkungan. Jadi kuncinya adalah interaksi yang terus-menerus dengan lingkungan. Itu jadi kalau kita bahasanya adalah bukan one way traffic, tetapi interaksi yang terus-menerus itu adalah ada timbal balik. Jadi melakukan sesuatu maka nanti akan mendapatkan sesuatu apa, seperti itu. Jadi kemudian kecerdasan itu sendiri ada dari kecerdasan penalaran. Misalkan ini yang lebih sering kita dapatkan misalnya dalam hal berhitung, seperti itu. Kemudian ada juga kecerdasan dalam bermusik, kemudian gambar, melukis, kemudian mewarnai, kecerdasan dalam berbahasa, seperti itu. Kemudian ada yang gerak, kinetik, jadi kecerdasan kinetik itu juga ada, kemudian alam dan ruang. Nah, fungsi kognitif itu apa sebenarnya? Fungsi kognitif pada seorang anak itu adalah untuk dua hal ini. Adalah yang pertama adaptasi, yang kedua adalah organisasi. Jadi adaptasi itu ada dua macam. Yang pertama adalah asimilasi, yang kedua adalah akomodasi. Di mana asimilasi itu adalah bagaimana respon seorang anak untuk membuat lingkungan itu lebih dapat diterima oleh dirinya. Sedangkan akomodasi adalah bagaimana caranya seorang anak itu akan berusaha untuk menyesuaikan dengan lingkungan yang sedang ada terjadi saat ini. Jadi kalau asimilasi itu mengubah lingkungan yang ada, tetapi kalau akomodasi lebih kepada diri sendiri diubah untuk menyesuaikan terhadap lingkungan. Itu adalah proses adaptasi. Nah, selanjutnya fungsi yang berikutnya adalah organisasi, yaitu adalah untuk daya equilibrium. Seperti contoh di gambar, equilibrium itu adalah equal atau seimbang. Jadi fungsi kognitif itu adalah pada seorang anak adalah untuk menyeimbangkan antara akomodasi ataupun asimilasi. Jadi tidak harus selalu seorang itu melakukan asimilasi terus-menerus, tetapi juga tidak harus seseorang anak itu harus melakukan akomodasi terus, tidak. Maka yang dilakukan adalah seimbang. Nah,
itu adalah fungsi kognitif apabila memenuhi tahapan perkembangan yang cukup baik. Nah, dari tahapan perkembangan di sini saya memakai dari teorinya Jean Piaget, karena ini pada tahapan perkembangan seorang anak ya. Jadi kalau anak itu dari WHO itu kan dari usia 0 sampai 18 tahun, maka perkembangan itu dibagi menjadi empat kelompok umur. Yang pertama, kelompok umur pertama adalah dari 0 sampai 2 tahun, kelompok yang kedua adalah 2 sampai 7 tahun, yang ketiga adalah 7 sampai 11 tahun, kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah 11 sampai akhir anak ya. Mohon maaf, itu akhir dewasa, sebenarnya akhir anak. Jadi kalau mungkin kita bisa melihat di sini bahwa 0 sampai 2 itu mungkin ya masih anak-anak ya, masih dari bayi sampai anak. Tapi kalau usia 2 tahun sampai 7 tahun ini kan usia prasekolah, atau mungkin kalau 7 tahun kan usia sekolah mulai dari sekolah dasar. Nah, seperti itu. 7 sampai 11 ini, jadi pada anak-anak kelompok yang 3 itu 7 sampai 11 itu adalah pada kelompok anak sekolah dasar, seperti itu. Nah, kalau pada anak playgroup, TK, seperti itu ada di kelompok praoperasional. Nah, tahapan yang pertama disebut dengan sensori motor, yaitu usia-usia 0 sampai 2 tahun. Sensori motor, dari namanya sensorik dan motorik, ya. Jadi pengenalan dari ini indera, mulai dari indera mata, penglihatan atau visual, kemudian olfaktori, penciuman, kemudian auditorik dari pendengaran, kemudian gustatorik dari pengecapan, dan terakhir adalah taktil dari perabaan. Nah, misal contohnya adalah misalnya seperti ini. Ketika memegang sebuah benda yang panas, maka akan muncul refleks motorik dari seseorang itu akan menarik. Nah, seperti itu. Tetapi adapun misalkan pola pengasuhan yang tadi di awal, pola pengasuhannya adalah otoriter. Jangankan untuk secara tidak sengaja untuk memegang benda panas, mendekati benda panas saja sudah tidak diperbolehkan. Gitu. Tetapi kalau misalkan contoh untuk yang demokratis seperti apa? Ya, kita kasih tahu bahwa sesuatu itu yang hangat ataupun panas itu tidak nyaman, dan ketika tidak nyaman itu adalah refleks motorik dengan menarik tangan, itu adalah sesuatu yang normal gitu. Jadi memang pada usia 0 sampai 2 tahun itu indera itu akan dicoba semua oleh seorang anak itu. Nah, di pola asuh anak itu atau orang tua yang mengawal perkembangan itu jangan sampai indera-indera tersebut tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kemudian masuk ke fase yang berikutnya, yaitu fase praoperasional, usia 2-7 tahun. Di sini ciri khas perkembangan kognitifnya adalah mencoba sudah mulai untuk meniru, misalkan kemudian penggunaan simbol dan bahasa sudah mulai bisa bicara dengan cukup baik, mulai mengenali bahasa, kemudian bermain simbolik ataupun fantasi. Sering sekali pada anak usia-usia ini kan melakukan, misalkan anak perempuan melihat sebuah film Disney misalkan seperti itu sebagai seorang princess atau seorang putri, maka dia akan mencoba memakai baju dan berlenggak-lenggok di depan kaca seperti itu, memakai baju seperti princess. Nah, itu adalah sebenarnya dia itu adalah untuk berfantasi. Nah, akan tetapi lagi-lagi ketika pola pengasuhan yang kurang tepat sehingga menghasilkan disfungsi pengasuhan itu, pola fantasinya dia itu akan menjadi terhambat. Gitu. Kemudian pengenalan visual, ruang dan waktu seperti itu sama juga halnya. Jadi ini adalah tahapan-tahapan sebelum anak memasuki sekolah dasar seperti itu. Jadi hanya karena praoperasional mungkin bagi dunia kedokteran, misalkan kalau kita bisa menganalogikan adalah misalkan dokter bedah nih melakukan sebuah operasi, kan tidak mungkin langsung serta-merta masih dalam tahap awal itu langsung melakukan tindakan ya. Tetapi dalam tahap praoperasional itu dokter yang masih baru itu istilahnya dikenalkan, oh caranya mengoperasi itu seperti ini, caranya membersihkan luka seperti ini, oh caranya tata cara dalam hal operasi apa saja, itulah yang dimaksud dengan tahapan praoperasional. Jadi kalau di anak
itu tahapan operasional ini orang tua itu sangat berperan untuk melakukan pengenalan itu sebelum masuk ke tahap operasional yang konkret. Konkret itu sudah nyata. Jadi sudah mulai harus dilakukan. Itu yang seperti di tahapan yang ketiga, operasional konkret cirinya adalah prosesnya berpikir konkret. Kalau 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, itu sudah mulai dia menghafal tentang bahasa, kemudian menghafal tentang hitungan seperti itu. Mulai pengenalan, mulai konsep-konsep dasar yang logis gitu. Konsep-konsep dasar logis ya seperti tadi perhitungan seperti itu. Kemudian memasuki setelah usia sekolah dasar operasional formal atau yang mulai SMP sampai SMA. Nah, di sini kan sudah mulai masa pubertas atau masa-masa remaja juga. Maka di tahapan yang operasional formal ini adalah untuk mengkombinasikan sistem perkembangan. Jadi sebenarnya perkembangan itu tidak hanya dari kognitif, ada juga perkembangan emosi, moral, kemudian bahasa, psikomotor, sosial. Nah, itu semuanya itu dikombinasikan pada saat operasional sudah formal. Karena formal, seseorang itu juga harus sudah mulai bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi sudah permasalahan-permasalahan mengenai kehidupan sehari-hari. Makanya contoh soal pada anak-anak SMP atau SMA kan ada sebuah kasus cerita seperti itu. Jadi solving problem itu sudah harus dilakukan pada saat kognitifnya ini sudah di usia operasional formal seperti itu. Kemudian risiko stres yang terjadi pada anak. Sekarang kita mencoba untuk menyambungkan bahwa pola asuh ya tadi kan ada kurang lebih sekitar 3 macam ya pola asuh. Ada yang permisif, ada yang otoriter, ada yang juga demokratis. Nah, apabila ini yang terjadi disfungsi pengasuhan, apabila terjadi pola asuh yang salah, misalkan terlalu otoriter ataupun terlalu permisif, maka akan resiko terjadinya disfungsi pengasuhan ini cukup besar. Disfungsi pengasuhan yang terjadi nanti itu akan menyebabkan gangguan dalam perkembangan. Gangguan dalam perkembangan itu apa? Gangguannya itu bisa macet, bisa mundur, dan juga bisa macet itu tidak maju ataupun jalan tapi pelan sekali seperti itu. Misalkan pada saat usia SD si anak itu masih saja melakukan yang fantasi. Padahal tadi yang fantasi itu dia sudah di praoperasional ya. Nah ini. Jadi itu pelan jalannya. Harusnya anak itu usia SD atau di operasional konkret, tetapi dia masih pelan-pelan sekali, masih berfantasi, masih mencoba untuk mengenali ruang, mengenali waktu. Dia tidak paham itu sekarang jam berapa. Nah itu yang disebut dengan pelan-pelan. Perkembangannya menjadi terhambat seperti itu. Nah, karena terjadinya gangguan perkembangan tersebut itu, maka terjadi daya adaptasi. Seseorang anak itu dia tidak akan bisa melakukan akomodasi ataupun asimilasi. Jadi hanya tercenderung melakukan satu hal, maksudnya. Hanya bisa kalau misalkan otoriter nih. Otoriter ini harus selalu menunjukkan bahwa anak itu harus begini. Maka yang ada adalah di dalam diri anak, di kognitif anak, itu adalah dia akan mencoba untuk terus selalu melakukan akomodasi. Jadi dirinya sendiri yang menyesuaikan terhadap lingkungan, tetapi tidak mencoba untuk lingkungan dirubah untuk sesuai dengan dirinya. Tapi ataupun misalkan yang pola asuh yang misalkan yang permisif seperti itu, kecenderungan untuk daya asimilasinya tinggi gitu. Maka di sini saya katakan bahwa daya adaptasi seorang anak tersebut akan menjadi buruk. Nah, ketika seseorang anak yang daya adaptasinya buruk, ketika berkumpul dengan teman sebaya, berkumpul dengan lingkungan-lingkungan yang hampir sama, ini dia akan mengalami suatu kegagalan adaptasi. Nah, inilah yang akan nantinya memicu stres pada anak. Jadi dia akan, kenapa saya seperti ini? Kenapa saya harus mencoba untuk menyesuaikan diri saya dengan teman-teman saya? Kenapa? Ini akan ada muncul konflik intrapsikis secara dini pada anak. Nah, karena dia muncul stres pada anak, tadi sudah cukup dijelaskan dengan Dr. Umi ciri-ciri stres pada anak.
anak ini kemudian akan istilahnya seperti mengadu. Tetapi dengan pola asuh, lagi-lagi kembali, dengan pola asuh dari orang tua yang mungkin tidak sesuai, maka lingkaran setan ini akan terus berlangsung, dan ini akan sulit sekali untuk dihentikan. Dan ketika anak ini sudah terjadi gangguan perkembangan pada masa anak, ini nantinya akan berpotensi untuk muncul gangguan kejiwaan, tidak harus berat, bisa ringan pada saat nanti usia dewasa lebih dari 18 tahun seperti itu. Nah, bagaimana sebenarnya mungkin masukannya agar tidak terjadi hal tersebut? Ya, sebisa mungkin kita untuk memotong sirkulus vitiosus atau lingkaran setan ini ya dari pola asuh itu sendiri, agar sampai tidak terjadi disfungsi pengasuhan. Nah, sekarang disfungsi pengasuhan itu sendiri apa? Yang pertama adalah dari neglect. Neglect ini anak ini ditinggalnya, seperti pada contoh gambar ini. Jadi seorang anak ini ditinggal oleh orang tua yang suka memainkan gadget. Nah, itu. Ini mungkin dari orang tuanya mungkin terlalu permisif ya nantinya ya. Jadi liberal ya. Misalnya saya sendiri berangkat sendiri, situ berangkat sendiri, tidak ada kesepakatan bersama. Jadi ini bisa memunculkan berpotensi mengenai disfungsi pengasuhan yang neglect. Yang berikutnya adalah eksploitasi. Nah, eksploitasi ini biasanya muncul kecenderungan pada pola asuh yang otoriter. Jadi karena kata-kata dalam tanda kutip harus, maka seorang anak ini diharuskan kewajibannya untuk dilakukan, gitu. Sehingga dia tidak mendapat reward tadi. Itu kalau dilakukan secara cukup berat, disfungsi pengasuhannya akan melahirkan eksploitasi. Yang kemudian yang terakhir ini adalah abuse. Ini juga lebih banyak dilakukan oleh pola asuh yang jenis otoriter, seperti itu. Mungkin sekian dari materi yang bisa saya bagi. Apabila ada yang kurang berkenan, mungkin bisa memberikan masukan. Monggo kita akan berdiskusi. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Silakan Dr. Titis. Terima kasih Dok atas waktunya. Ya, terima kasih Dr. Mahesa. Selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan ya yang diajukan untuk Dr. Umi maupun untuk Dr. Mahesa. Yang pertama pertanyaan untuk Dr. Umi. Jadi di sini ada pertanyaan, apakah anak-anak dengan adiksi game sudah masuk kategori gangguan kejiwaan? Silakan Dr. Umi untuk bisa menjawab, Dok. Ya, terima kasih. Kalau sudah adiksi itu ini adiksi game ya. Kalau sudah adiksi ya termasuk gangguan kejiwaan. Tapi kalau masih bisa diberitahu, masih bisa diarahkan untuk supaya tidak terjadi adiksi, ya belum masuk. Tapi kalau sudah adiksi, ya termasuk gangguan kejiwaan. Dan itu sekarang lumayan banyak ya adiksi game. Kemudian masih ada, Dok? Yaitu misalnya gangguan kejiwaan apakah sudah ada hendaya juga? Itu biasanya ada hendaya bagaimana penggunaan waktu senggang, bagaimana hendaya dalam belajar atau prestasinya menurun atau enggak dalam pekerjaan, gimana bisa melakukan pekerjaan dengan baik atau enggak, bagaimana perawatan dirinya bisa baik atau enggak,
Nah, kalau sudah ada hendaya itu juga gangguan jiwa. Kalau dia masih bisa berfungsi dengan baik, ya enggak. Masih bisa diberi pengarahan-pengarahan. Baik, Dokter Umi. Selanjutnya pertanyaan untuk Dokter Mahesa dari Dokter Dwi Perwitasari. Era PJJ ini banyak perubahan perilaku anak seperti sulit konsentrasi, kemudian asupan makan menjadi rendah, kebosanan karena fungsi sosial berkurang. Adakah nasihat ke kami supaya bisa edukasi untuk kasus yang seperti ini? Kemudian apa yang harus dipegang sebagai orang tua? Silakan Dokter Mahesa. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dalam situasi pandemi saat ini memang karena jargon kita adalah new normal, maka memang proses-proses adaptasi itu tidak hanya dialami oleh kita sebagai orang dewasa, akan tetapi proses-proses adaptasi tersebut juga dialami oleh anak. Nah, dalam menghadapi hal tersebut memang akan menghadapi saat ini ya, untuk situasi pandemi saat ini di area PJJ ini cukup berat memang, karena di orang tua itu sendiri mencoba untuk berakomodasi. Maka anak-anak pun yang dimaui oleh anak-anak adalah asimilasi, bahwa lingkungan itu harus menyesuaikan dengan dirinya. Nah, apa sih masukannya ya? Ya kita mencoba untuk memberikan edukasi pada anak, dan juga kita lebih sabar dan kita lebih mengenalkan, karena ini praoperasional. Kalau tergantung anaknya usia berapa. Kalau misalkan anak usia praoperasional, ya kita harus memberikan pengertian bahwa memang sesuatu yang berat saat ini memang harus dilakukan bersama. Jadi pola asuh yang lebih ditekankan adalah yang lebih ke arah demokratis seperti itu. Kemudian ketika anak ini mengalami suatu kondisi stres misalkan seperti itu, nah mungkin sebagai orang tua juga bisa menanyakan apa sih yang sebenarnya yang diinginkan seperti itu. Karena kalau kita tahu bahwa kondisi stres itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan adalah reward-nya itu reward dari seorang anak itu tidak dapat. Jadi apa sih sebenarnya yang diinginkan, atau reward apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh anak. Nah itu yang setiap anak itu akan sangat berbeda. Tidak bisa dipukul rata bahwa apa sih harus dilakukan secara rata seperti itu, tidak. Karena anak itu adalah unik. Jadi setiap anak harus ditanyakan, kemudian dicoba untuk dilakukan pendekatan secara persuasif. Artinya seorang anak itu juga berhak untuk mengemukakan pendapatnya. Maka dari itu sejak dini sudah mulai dikenalkan pola-pola asuh yang demokratis. Kira-kira seperti itu, Dok. Baik. Kemudian ada pertanyaan lagi, cara mencegah stres pada anak dan perkembangan kognitif yang tidak maksimal di masa pandemi. Pertanyaan dari Dr. Hadi Setiawan kepada Dr. Mahesa ataupun kepada Dr. Umi. Monggo silakan yang mau menjawab, Dr. Mahesa atau Dr. Umi. Ya, oke. Tadi yang pertanyaan pertama tadi bagaimana, Dok? Cara mencegah stres pada anak dan perkembangan kognitif yang tidak maksimal di masa pandemi. Mungkin hampir sama yang sebelumnya. Iya, betul. Jadi kalau di masa pandemi ini memang perkembangan kognitif ini saya bilang mungkin akan sedikit terhambat ya, bukan dari faktor ini, di luar dari faktor tadi yang saya jelaskan pola asuh dan lain sebagainya, tetapi karena dari situasi global yang seperti itu akan membuat kondisi perkembangan setiap anak saat ini itu juga akan mengalami hambatan. Jadi bisa maju, tetapi mungkin akan sedikit pelan. Nah itu memang peranan dari orang tua itu yang cukup besar saat ini. Jadi yang sebelum pandemi saja sudah harusnya itu cukup kuat, maka selama pandemi ini maka itu harus didobel kerja, istilahnya ditingkatkan 2 kali lipat, 3 kali lipat dalam mendorong perkembangan anak sampai tuntas sesuai dengan fase-fase perkembangannya tadi. Untuk mengenai masalah
cara-cara menghadapinya ya mungkin sebenarnya tadi juga sudah sedikit saya jelaskan dan juga mungkin akan ditambahkan oleh Dr. Umi. Seperti itu, gitu. Ya. Ya, terima kasih. Jadi memang di dalam proses perkembangan anak itu orang tua harus tahu, harus belajar teori-teori perkembangan jiwa pada anak sehingga bisa mengikuti alur dari proses perkembangan itu, sehingga dalam tiap-tiap proses itu kan selalu ada hal-hal yang harus diatasi oleh anak. Sehingga sesuai dengan kalau orang tua tahu proses perkembangan anak umur tiap-tiap fase-fase itu bisa dilalui anak dengan pemahaman dari orang tua memberikan masukan sehingga dalam tiap-tiap. Halo, ini Kak. Double. Ya. Terdengar ya? Ya, Dok. Ya, Dok, terdengar, Dok. Ya, makasih. Jadi orang tua bisa mendidik anak sesuai dengan apa kebutuhan anak dalam proses perkembangan itu. Misalnya anak yang memang umur 2 tahun, 3 tahun, atau 2 sampai 5 tahun, anak itu sedang dalam proses untuk otonomi, untuk merasakan dirinya, ini loh saya. Sehingga anak itu kelihatannya egois. Saya pernah lihat seorang ibu mengatakan, masa kok egois sekali toh? Padahal umurnya baru 2 tahun. Dan itu kebutuhan anak untuk merasakan dirinya otonomi. Nah, tapi kalau misalnya umur 2 tahun dikatakan, ibu itu mengatakan, anak saya kok pikir toh minta apa-apa, dikasih apa, diminta kan nggak boleh. Nah, itu dia takut nanti kalau sudah dewasa pikir gimana. Padahal sebenarnya itu kebutuhan anak untuk merasa dirinya mandiri. Nah, sehingga kalau dia umur 2 tahun sudah dikatakan egois, sudah dikatakan egois, maka dan kalau orang tuanya itu otoriter, malah dimarahi, malah anak itu besoknya perkembangannya jadi sulit untuk jadi dermawan, jadi malah pikir. Nah, seperti itu. Jadi kita memang harus belajar sebagai orang tua memahami kebutuhan anak sesuai dengan proses perkembangannya, tingkat perkembangannya, perkembangan jiwanya. Gimana? Ya, sudah, Dok. Ada yang mau dijawab lagi? Ini pertanyaannya banyak, Dok, tapi karena waktunya terbatas, yang terakhir, pertanyaan terakhir dari Dr. Fajar Susetya menanyakan ke Dr. Mahesa, bagaimana dengan pola asuh neglect atau pengabaian? Apakah bisa menimbulkan disfungsi dalam pengasuhan dan stres pada anak? Monggo Dr. Mahesa dijawab dari Dr. Fajar. Ya, terima kasih Dr. Fajar. Makasih juga sudah bergabung di sini. Ya, Dr. Fajar ini adalah teman-teman seangkatan saya ya. Dulu sering berdiskusi seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya pola asuh itu sendiri kan ada 3 macam. Jadi ada yang dari permisif, ada yang otoriter dan juga demokratis. Nah, ini masing-masing itu sebenarnya yang paling istilahnya yang mungkin paling mendekati hampir normal istilahnya, karena equal ya, yang lebih di tengah-tengah itu adalah yang demokratis. Jadi tidak terlalu otoriter dan juga tidak terlalu permisif. Permisif itu contohnya seperti memanjakan dan memberikan banyak reward seperti itu, atau terlalu bebas mungkin. Tapi kalau otoriter malah justru semakin mengekang dan sebagainya. Nah, yang berpotensi untuk terjadi disfungsi pengasuhan adalah berasal dari ini tadi, berasal dari ada yang otoriter ataupun yang
permisif seperti itu. Nah, kalau neglect itu sebenarnya bisa didapatkan dari bisa dari yang permisif ataupun juga bisa yang dari otoriter. Akan tetapi dalam perkembangannya yang paling banyak terjadi neglect di fungsi pengasuhan yang neglected atau anak itu adalah ditinggalkan itu berasal lebih banyak dari pola pengasuhan yang permisif seperti itu. Karena yang kalau yang otoriter itu dia akan jarang untuk meninggalkan anak justru karena dia yang dia yang akan terus memantau anak karena anak itu sebagai objek pelaksana seperti itu. Mungkin nanti berikutnya kita akan berdiskusi lagi, Dr. Fajar. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, Dr. Titi. Silakan, Dok. Terima kasih, Dr. Mahesa. Maaf kepada peserta webinar yang sudah menanyakan ada beberapa pertanyaan, tetapi belum bisa terjawab karena waktunya sudah habis. Sebagai kesimpulan, jadi stres itu stres itu tidak hanya terjadi pada saat dewasa, juga bisa terjadi pada saat masa anak-anak ya. Kita harus sebagai orang tua mungkin harus memahami stres pada anak itu ada tahap-tahapnya ya, seperti tahap waspada, kemudian siaga. Di mana anak tersebut bisa stres karena ada sumber stresnya seperti pola asuh, kemudian fase perkembangan, kemudian adanya frustasi internal ataupun eksternal. Ya, di mana untuk pola asuh kita tahu bahwa ada 3 pola asuh seperti otoriter, permisif, kemudian demokratis. Dan kita juga sebagai orang tua harus mengetahui anak-anak kita itu sedang pada fase tahap perkembangan yang mana. Dan tadi sudah dipaparkan ada tahap perkembangan kognitif. Ya. Kemudian anak-anak yang stres itu akan timbul reaksi berupa baik itu reaksi fisik, psikis maupun tingkah laku. Kalau reaksi fisik ya biasanya ada keluhan-keluhan di fisik seperti perutnya sakit seperti itu, atau mungkin reaksi secara psikis timbul depresi, timbul rasa cemas, atau reaksi di perilaku seperti anak menjadi membolos, ya terjadi gangguan makan, lebih diam. Ya. Dimana kalau terjadi stres pada anak akan membawa dampak psikologis pada anak tersebut. Ya, sehingga apa yang kita lakukan sebagai orang tua, kita sebagai orang tua harus mempunyai empati, kemudian kita memberikan solusi kepada anak jika jika anak mempunyai suatu masalah dan apabila tidak terselesaikan, mungkin orang tua bisa berkonsultasi lebih lanjut ke dokter yang berkompeten ya seperti psikiater anak. Saya rasa untuk hari ini webinar mengenai stres pada anak cukup jelas. Terima kasih Bapak Ibu peserta webinar sudah mengikuti webinar pada siang hari ini dengan seksama. Sebelum ditutup, silakan Bapak Ibu peserta webinar untuk membuka videonya. Kita akan foto bersama. Silakan dibuka videonya semuanya. Sudah semuanya? Ya, saya mulai semuanya ya. Siap-siap untuk foto. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3.
Ya, terima kasih Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Saya tutup untuk acara seminar online siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.